Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali belajar bersama dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Mari kita melihat makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja. Gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus memasuki golongan-golongan dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri ketika ia dalam penjelmaannya mengikatkan diri pada keadaan-keadaan sosial dan budaya tertentu pada situasi orang-orang yang sehari-hari dijumpainya. Ini adalah makna gereja sebagai persekutuan terbuka menurut ajaran gereja. Sekarang mari kita baca bersama-sama makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran kitab suci. Cara hidup jemaat diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Bandingkan juga dengan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan,
seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anak-anak yang terkasih, gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, suku, bahasa, bangsa apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan keselamatan Allah bagi semua orang. Kitab suci yang baru saja kita baca memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semuanya adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Yang mempunyai lebih akan memberikan kepada yang berkekurangan. Mungkin saja kita dapat menirunya secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda dengan mereka pada waktu itu. Namun semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti berdoa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti sekarang digalakan dalam komunitas basis gereja. Jadi bukan hanya berdoa, bukan hanya pergi ke gereja, tetapi juga harus saling tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Kita peka terhadap keadaan di sekitar kita. Baik anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, rajin berbuat baik, rajin berdoa, rajin belajar. Ya, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan dapat berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.